Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, mengenai mendahului imam yang perkara sunan Ustadz, apakah membatalkan juga? Karena sering kejadian makmum mendahului imam tuh pada waktu mengucapkan amin. Nah, itu Ustadz, kan banyak kejadian Ustadz. Terus kayak kita sebagai makmum tuh kadang ada imam yang aminnya itu nggak dijaharkan, nggak dengar gitu Ustadz. Jadi kita nunggu terlalu lama. Iya. Kita amin dulu, nanti takutnya mendahului imamnya. Jadi kayak mana sebagai makmum kita Ustaz menghadapi masalah seperti itu Ustaz? Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu, dalam pembahasan tadi dah kita sebutkan yang dijatuhi hukum makruh atau hukum haram tadi, batalan sholat tubuh makmum mendahului imam dalam rukun fikih, dalam rukun gerakan. Ya, adapun dalam mengucapkan amin, kan tadi dah kita bahas, dia anjurkan bukan makmum duluan atau bukan makmum duluan atau imam duluan, tapi dianjurkan bersamaan. Karena ketika imam dengan makmum sama-sama mengucap amin, dalam riwayatnya begitu, bersamaan juga dengan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus amin tak apa-apa makmum itu mengucap amin duluan, karena dalam teks dasarnya kita disuruh untuk bersamaan. Ya, ini juga jadi problematika bagi imam-imam kita. Makanya ini juga perlu kita bilangkan bahwasanya mengucapkan amin itu sunnah, tidak hanya bagi makmum, juga bagi imam. Maka hendaknya imam menjaharkan, karena ketika sama aminnya dengan makmum, aminnya juga sama dengan para malaikat, yang dihapuskan dosanya kan bukan cuma dosa makmum, tapi dosa imam juga. Maka mengucap amin ini bukan sunnah hanya bagi makmum, tapi sunnah juga bagi imam. Maka imam-imam usahakan mengucapkan amin itu dikuatkan supaya jamaah bisa mengikut. Andaikan pun imamnya tak mengucap amin, tak dengar kita karena menunggu terlampau lama, tak jadi masalah. Kita aja yang mengucap amin. Jadi dalam rukun qauli mengucapkan amin itu tak jadi masalah ketika kita mendahului bacaan imam. Amin tidak jadi masalah. Yang jadi permasalahan dalam rukun fi'li, gerakan. Adapun dalam ucapan tidak jadi masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dalam ruku kan kita nggak tahu siapa lebih luan cepat bacaannya, ya kan? Bisa jadi imam luan, bisa jadi kita luan, siap. Tapi karena kita mengikut imam, maka kita tunggu juga lah dia bangkit baru kita bangkit. Maka dalam rukun qauli tidak jadi masalah ketika makmum mendahului gerakan imam. Tapi yang pasti satulah, ya, makanya imam dan makmum ini juga harus sama-sama belajar. Jangan cuma makmumnya yang tahu, imamnya nggak tahu. Makanya sering saya bilang, jadi imam itu nggak cukup habis 30 juz Pak, tapi harus paham juga ilmu fikih. Kalau dia cuma tahu baca Quran, tak paham ilmu fikihnya, bisa rusak sholat kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi imam minimal paham fikih, paham juga bacaan Quran. Walaupun dia tak hafal 30 juz tidak jadi masalah. Yang penting ibadah sholat yang kita kerjakan tak jadi problem, tak jadi permasalahan. Wallahu a'lam bishawab.